Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembelajaran jarak jauh, Gugus 2, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini kalian belajar akan ditemani oleh Ibu Tati Ekayati dari SD Negeri Galunggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Lanjut anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum belajar anak-anakku sayang, marilah kita terapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Jangan lupa anak-anak, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, agar tangan kita terhindar dari baksil-baksil yang ada di dalam tubuh kita. Yang ada di dalam tubuh kita, yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita jaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima adalah membatasi mobilitas. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, sebelum belajar anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulisnya, pensilnya, pulpennya, dan bukunya? Tetapi coba minta pendampingan kepada orang tuamu agar kalian lebih mengerti. Kita bacakan anak-anak, setelah kalian siapkan alat-alat tulisnya, Ibu akan membacakan muatan pelajaran. Bahasa Indonesia, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Matematika, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah SBDP, mengetahui dinamika gerak tari. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dan siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Sekarang
Kita beralih kepada pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kalian lihat di layar, di situ ada berbagai macam benda yang sedang dimainkan oleh anak-anak. Berbagai macam benda itu, ada benda yang terbentuk dari alam dan ada benda yang terbuat oleh manusia. Seperti batu, air, dan pasir itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan mobil, gunting, kertas itu adalah ciptaan manusia. Kita lihat anak-anakku sayang, wujud benda ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang wujud benda dan pengertiannya. Benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jika benda padat mengisi satu ruang kelas, lalu dipindahkan ke sebuah ruang lainnya, maka bentuknya akan tetap. Misalnya kursi yang ada di kelas dipindahkan ke lapangan, maka bentuknya adalah tetap seperti kursi. Sekarang lihat benda cair. Benda cair mempunyai sifat benda yang mengikuti bentuk wadahnya. Seperti air yang disimpan di dalam botol, bentuknya seperti botol. Air yang disimpan di dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Dan air yang disimpan di dalam gelas, maka bentuknya pun akan seperti gelas. Itu adalah sifat benda cair. Sekarang benda gas. Sifat benda gas yang mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, seperti ketika meniup balon. Dari awalnya kempes, kemudian menjadi mengembang atau kembung ya anak-anak. Misalnya selain balon, misalnya sepeda, roda sepeda. Nah, tadinya kempes. Kalau ditiup dengan udara, maka roda sepeda itu akan menjadi besar. Itu adalah sifat benda gas. Lanjut anak-anak. Nah, kita lihat contoh-contoh benda. Contoh benda padat diantaranya, coba lihat anak-anak. Contoh benda padat itu adalah di situ ada lemari, ada kursi, ada meja, dan ada rak sepatu. Sekarang contoh benda cair adalah ada air sirup, air es, air aqua, air bening, solar boleh, bensin boleh ya. Itu termasuk benda cair. Sedangkan benda gas contohnya adalah udara yang dimasukkan ke dalam balon dan juga gas LPG. Nah, sudah paham anak-anak yang sudah Ibu terangkan tadi? Mudah-mudahan kalian sudah paham. Kalau belum paham, silakan tanya kembali kepada orang tuamu atau kepada gurumu yang ada di sekolah nanti. Sekarang, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nomor 1, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. 2, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Dan 3, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Coba, insya Allah kalian akan bisa menjawabnya kalau kalian tadi memperhatikan Ibu mengajar. Kita lihat ya. Berikan 2 contoh benda padat di sekitarmu, diantaranya adalah bangku dan lemari. Buku boleh tidak, Bu? Boleh. Pensil boleh tidak, Bu? Boleh, anak-anak ya. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Di situ ada sirup dan ada kecap. Ya. Bensin boleh, Bu? Boleh. Solar, air susu, itu silahkan, boleh. Banyak ya anak-anak. Yang ketiga adalah benda gas di sekitarmu, yaitu gas LPG dan balon yang sudah diisi udara. Lanjut anak-anak, setelah bahasa Indonesia, sekarang kepada pelajaran matematika. Ibu bacakan dulu anak-anak. Pada hari Minggu,
Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Coba lihat tuh anak-anak. Rumah Edo ke rumah nenek. 5 km 300 meter. Ya, sedangkan denah rumah Edo ke rumah nenek 5.300 meter. Sedangkan rumah Edo ke kebun binatang 1.523 meter. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1.523 meter. Satuan kilometer ke satuan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Tuh kita lihat tangganya anak-anak. Dari kilometer ke hektometer itu satu tangga itu berarti 10. Lanjut ke dekameter berarti dikali 100. Lanjut ke meter berarti dikali 1000. Apabila tangganya menurun berarti dikalikan ya anak-anak. Sedangkan bila tangganya naik berarti kita bagi. Lihat, ukuran jarak dari kilometer sama dengan meter. Lihat, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita lihat. 5 km dijadikan meter berarti 5 kali 1000 anak-anak. 5 kali 1000 sama dengan 5000. Sedangkan dari meter ke meter itu tetap anak-anak 300 meter sama dengan tetap 300 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Paham anak-anak? Ya, bagus. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut kepada jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang. Yaitu 1.523 meter anak-anak. Sekarang meter ke kilometer. Nah, 1000 meter dibagi 1000 berarti adalah 1. Berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer. 523 meter tetap ya anak-anak. Jadi sama dengan jarak antara rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 kilometer 523 meter. Paham anak-anak? Ya, kita belajar sedikit-sedikit ya anak-anak. Nanti besok belajar lagi, insya Allah kamu akan jadi anak yang lebih mengerti lagi. Pinter, semangat dan semangat ya anak-anak. Kita lanjut ya. Ibu akan memberikan pertanyaan. Rumah Siti ke sekolah. Tuh, kamu cari dulu rumah Sitinya anak-anak. Rumah Siti ke sekolah. Ya, nomor 2, rumah Udin ke kantor pos. Dan ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Sudah dilihat anak-anak? Ya, yuk kita sama-sama ya anak-anak mengisinya atau menjawabnya. Nomor 1, rumah Siti ke sekolah. Lihat, yaitu 5.000 meter. Kenapa 5.000 meter? Karena rumah Siti ke sekolah adalah 5 kilometer. 5 kilometer sama dengan 5.000 meter. Dan ditambah 100 meter. Sama dengan 5.100 meter. Paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2. Rumah Udin ke kantor pos anak-anak. Kita lihat. Rumah Udin ke kantor pos adalah 2 kilometer ya anak-anak.
2 kilometer dijadikan meter itu sama dengan 2000 meter. Nah sekarang 850 meter berarti tetap anak-anak 850 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos 200 meter ditambah 850 meter sama dengan 2850 meter. Yang terakhir anak-anak, rumah Siti ke rumah Udin. Kita lihat mana rumah Siti, mana rumah Udin ya. Di situ rumah Siti ke rumah Udin adalah 6 km 350 meter. 6 km sama dengan 6.000 meter. Ditambah 350 meter sama dengan 6.350 meter. Sekali lagi, paham anak-anak? Ya, insya Allah kalian paham ya. Kalau kalian mendengarkan atau memperhatikan dengan baik dan dengan seksama. Kita lanjut anak-anak. Wah, di sini ada alat ukur anak-anak. Kalian belum tahu ya alat ukur itu ya. Alat ukur itu ada bermacam-macam ya. Di sini di gambar itu ada alat ukur yang dinamakan antimeter. Antimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang di permukaan. Inilah anak-anak alat ukur ya. Sekarang yang tadinya kamu tidak tahu, alhamdulillah sekarang menjadi tahu dan mudah-mudahan kalian paham ya. Selesai sudah matematika, kita berlanjut kepada macam-macam dinamika gerak tari. Lihat ya, gerak tari itu bermacam-macam sayang. Ya, di sini ibu akan menerangkan 3 macam gerak tari, yaitu gerak lambat, gerak cepat, dan gerak berputar. Ibu akan terangkan ya anak-anak, gerak lambat. Gerak lambat adalah gerak gemulai dan penuh penghayatan. Pelan-pelan ya anak-anak, dengan dihayati gerakan tariannya. Lalu gerak cepat. Gerak cepat itu adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga dan energik. Ya, tidak pelaya-peleye ya anak-anak. Di sini wah bersemangat ya. Nanti kita lihat ada videonya ya anak-anak. Nah, kita lanjut kepada gerak berputar, yaitu bentuk inovasi dalam gerakan. Dalam berputar juga di dalam tarian ada gerakannya. Coba kalian lihat ya, di film-film Turki, di TV juga ada ya. Itu suka ada gerakan tari yang berputar. Itu berputar-putar terus anak-anak sampai 3-4 jam. Kuat ya anak-anak. Nah, itu adalah gerakan berputar. Kita lanjut anak-anak. Di sini ibu akan memutar video. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang gerak cepat dan gerak lambat dalam tarian. Anak-anak, dalam sebuah tarian terdapat gerakan yang lambat dan gerakan yang cepat. Gerakan yang lambat biasanya diiringi dengan musik yang lambat, sedangkan gerakan yang cepat diiringi dengan musik yang cepat. Nah, sekarang mari kita lihat contoh gerakan lambat dan gerakan cepat.
contoh gerakan lambat dan gerakan cepat. Terima kasih kalian sudah memperhatikan. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Nah anak-anak, itulah tadi gerakan cepat dan gerakan lambat. Jadi kalian tahu kan gerakan cepat itu bagaimana? Gerakan lambat itu seperti apa? Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita selesai sudah. Ibu akan menarik kesimpulan pelajaran yang sudah tadi Ibu ajarkan. Kesimpulan yang pertama adalah wujud benda. Wujud benda terdiri dari 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya adalah, contoh benda padat adalah kursi, lemari, buku, pensil, dan lain sebagainya. Contoh benda cair adalah air, sirup, bensin, susu, dan seterusnya. Contoh benda gas adalah gas LPG dan balon yang sudah diisi udara. Yang kedua, untuk pengukuran jarak, kita menggunakan kilometer dan meter. Contoh 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi untuk mengukur jarak dari rumah Siti ke sekolah dengan menggunakan satuan kilometer atau meter. Yang ketiga, ada 3 gerakan tari, yaitu gerakan lambat, gerakan cepat, dan gerakan memutar. Selesai sudah anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa, dan kalian tetap bersemangat. Walaupun sekarang sudah boleh tatap muka, tetapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan yang 5M itu ya anak-anak, biar kita terhindar dari virus corona. Sekian saja pembelajaran dari Ibu Tati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.